Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan topik fungsi mengenai membentuk fungsi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar membentuk fungsi. Setelah pembelajaran hari ini, Ananda diharapkan mampu membentuk fungsi. Nah, kita mulai. Membentuk fungsi jika nilai dan beberapa data tentang fungsi tersebut diketahui, maka kita bisa membentuk fungsinya. Bagaimana cara membentuk fungsi? Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan ax tambah b. Jika diketahui f(4) sama dengan 5 dan f-2 sama dengan -7, tentukanlah. Yang pertama yang diminta, tentukan nilai a dan b, kemudian yang b, bentuk fungsinya. Jadi untuk membentuk fungsi, perhatikan dulu, rumusnya dalam bentuk ax tambah b. Artinya apa? Untuk membentuk fungsinya, kita temukan dulu nilai a dan b-nya. Dari mana? Dari yang diketahui. Ini adalah data yang diketahui. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis dulu fx, tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan ax tambah b. Kemudian yang pertama, f4 sama dengan 5. Ini artinya nilai x-nya sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Berarti kita ganti x-nya dengan 4. Sedangkan 5 ini nilai fungsinya. Gimana cara menulisnya? Kita tulis f4 berarti x-nya ganti jadi 4 sama dengan ax, artinya a kali x. Berarti a kali dalam kurung 4 ditambah b. Nah, sekarang di bawahnya, perhatikan. F4 nilainya 5, berarti F4 kita ganti nilainya 5. A kali 4 adalah 4A ditambah B. Nah, atau ini bisa kita tulis, kita balik. Jadi 4A tambah B-nya di sebelah kiri dan 5-nya di sebelah kanan. Nilainya sama, karena kita tidak merubah nilai, tapi hanya merubah letaknya saja. Nah, ini kita jadikan persamaan yang pertama. Kenapa persamaan yang pertama? Karena ada dua buah variabel yang tidak diketahui nilainya. Berarti nanti ada dua persamaan. Nah, persamaan pertama sudah kita dapat. Kita lanjutkan dengan mencari persamaan yang kedua. Dari mana? Dari yang diketahui f-2 sama dengan -7. Kita tulis f-2 sama dengan -7. Ini artinya nilai x-nya sama dengan -2. Jadi nilai x itu perhatikan yang di dalam tanda kurungnya. Berarti ini nilai x-nya sama dengan -2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi. Fx sama dengan ax tambah b, ganti x-nya dengan -2. Berarti f-2 sama dengan a kali x-nya -2, berarti a kali -2 tambah b. Nah, -7 adalah nilai fungsinya, berarti f-2 kita ganti dengan -7, karena nilai f-2 sama dengan -7. Nah, a kali -2, -2a tambah b. Atau ini kita balik. -2a tambah b kita letakkan sebelah kiri, dan -7 kita letakkan sebelah kanan. Ini nilainya sama. Nah, kita lihat. Kita sudah peroleh persamaan yang kedua. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita kelompokkan. Kita tulis dulu. 4A tambah B sama dengan 5. Kemudian tulis persamaan yang kedua. -2A tambah B sama dengan -7. Nah, eliminasi artinya adalah menghilangkan salah satu. Berarti kita lihat variabel koefisien B itu ini sama-sama B. Berarti tinggal kita kurangkan langsung. Supaya B-nya hilang, itu tandanya
minus atau kurang. Oke, kita lihat. 4A dikurang min 2. Jadi bacanya 4A dikurang min 2. Nah, kita tulis dulu di sini misalnya 4A dikurang min 2A. Min ketemu min jadinya plus, artinya 4A tambah 2A sama dengan 6A. Berarti kita tulis di sini hasilnya 6A. Nah, jadi ini Ananda cari di buram saja. Oke. Nah, B kurang B hasilnya habis, berarti tinggal dicoret saja. Nah, ini sama dengan 5 kurang min 7. Kita cari di buram, 5 kurang min 7. Min ketemu min plus, berarti jadinya 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, jadi ini, anggap saja ini buramnya. Oke, sudah dapat, kita tulis. Berarti 5 kurang min 7, 12. Nah, kita sekarang mencari nilai A-nya, sedangkan ini nilai 6A. Supaya dapat nilai A-nya berarti bagi 6. Nah, kalau di kiri bagi 6, di kanan juga harus dibagi 6. Perlakuannya harus sama. Nah, 6 bagi 6, tinggal A. A sama dengan 12 dibagi 6, 2. Kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari nilai apa? Cari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B, Ananda boleh pilih salah satu persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Hasilnya pasti akan sama. Nah, ketika A-nya sama dengan 2, misalnya kita ambil persamaan yang pertama. Jadi kita ambil persamaan yang pertama. 4A tambah B sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai B, Ananda masukkan atau ganti nilai A-nya dengan 2. Berarti 4A artinya 4 kali 2. Berarti 4 dalam kurung 2. Jadi 4 dalam kurung 2 artinya 4 kali 2. Ditambah B sama dengan 5. 4 kali 2, 8. Tambah B sama dengan 5. Nah, kita mau mencari nilai B-nya. Nah, supaya 8-nya hilang kan artinya sama dengan kurang 8. Kita pindah ruaskan 5 kurang 8. Kenapa ini plus? Jadi pindah ruaskan kurang 8 jadinya. Jadi B sama dengan 5 kurang 8 adalah min 3. Jadi dapat B-nya min 3. Oke, nah sudah terjawab pertanyaan A, yaitu nilai A dan nilai B-nya. Jadi A-nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh nilai jawaban untuk yang A, nilai A sama dengan 2. B sama dengan min 3. Nah, sekarang yang ditanya apa lagi? Yang B, bentuk fungsinya. Oke. Nah, untuk membentuk fungsi, jadi bentuk fungsinya perhatikan rumusnya tadi. Bentuknya adalah fx sama dengan ax tambah b. Nah, untuk membentuk fungsi, tinggal Ananda ganti nilai A dan nilai B-nya dari yang sudah kita cari. Berarti fx sama dengan A-nya berapa? 2. Berarti A-nya ganti jadi 2. 2x. Oke. Tambah B-nya berapa? Min 3. Nah, ini bisa lebih kita sederhanakan. Positif ketemu negatif, tandanya jadinya negatif. Berarti jadinya min 3. Nah, sudah dapat nilai fungsi atau bentuk fungsinya. Jadi bentuk fungsi dari soal kita adalah fx sama dengan 2x dikurang 3. Nah, begitu cara mencari rumus atau bentuk dari fungsinya dari data-data yang diketahui. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Fungsi H dinyatakan dengan rumus Hx sama dengan Mx tambah N jika H-2 sama dengan 1 dan H0 sama dengan 5. Tentukan nilai H3. Jadi yang diminta oleh soal adalah H3. Nah, ini yang diminta soal. Jadi apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Jadi untuk mencari yang pertama, Ananda harus menemukan nilai M dan N-nya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari nilai H-nya, kita harus temukan nilai M dan N. Jadi temukan nilai M dan N. Nah, caranya sama dengan contoh soal yang pertama. Dari yang diketahui, yaitu H-2 sama dengan 1 dan H0 sama dengan 5. Nah, untuk yang pertama, H-2 sama dengan 1. Ini artinya apa? Nilai X-nya sama dengan min 2.
Sedangkan 1 adalah nilai fungsi H. Nah, tulis rumusnya. Berarti Hx sama dengan Mx tambah N. Sekarang kita ganti nilai X-nya dengan min 2. Berarti H dalam kurung min 2 sama dengan M dikali X-nya sama dengan min 2. Berarti M kali min 2 ditambah N. Nah, kita tulis lagi. H min 2 sama dengan M kali min 2. Berarti min 2M tambah N. Nah, H min 2 nilainya berapa? Nilainya sama dengan 1. Nih, sama dengan 1. Berarti H-2 kita ganti jadi 1 sama dengan min 2M tambah N. Atau letaknya kita rubah. Boleh. Berarti min 2M tambah N sama dengan 1. Sudah kita temukan persamaan yang pertama. Kita tandai dulu. Ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian kita cari persamaan yang keduanya. Dari mana? Dari H0 sama dengan 5. Artinya ini apa? Nilai X-nya sama dengan 0. Sedangkan 5 adalah nilai fungsi H-nya. Kita lihat. Tulis dulu rumusnya. Hx sama dengan Mx tambah N. X-nya ganti dengan 0. Berarti H dalam kurung 0 sama dengan M dikali 0 tambah N. Nah, H0, nilai H0 berapa? 5. Berarti kita ganti 5 sama dengan M kali 0. M kali 0, 0. Kalau 0 nggak usah ditulis, atau kalau mau ditulis boleh 0 tambah N. Nah, 5 sama dengan 0 tambah N, ya tetap saja N. Berarti 5 sama dengan N atau dibalik N sama dengan 5. Nah, gimana ini? Sedangkan nilai M-nya tidak ada. Nah, sudah. Kalau langsung menemukan nilai N-nya, ini namanya kita tidak eliminasi lagi, tapi cukup substitusikan nilai N ke persamaan yang pertama. Jadi ini sudah persamaan yang kedua. Nah, karena tidak ada lagi nilai M-nya, tidak kita eliminasi, tapi cukup substitusikan nilai N-nya. Jadi, substitusi. Apa arti substitusi atau ganti? Ganti nilai N-nya ke dalam persamaan yang pertama. Kita lakukan. Berarti N-nya sama dengan 5. Persamaan yang pertamanya adalah min 2M tambah N sama dengan 1. Nah, kita ganti N-nya sama dengan 5. Berarti min 2M tambah N nilainya 5, tulis 5 sama dengan 1. Oke, berarti min 2M sama dengan 1, 5-nya kita pindah ruaskan. Dari positif jadi negatif. Nah, min 2M sama dengan 1 kurang 5, min 4. Nah, kita gunanya adalah mencari nilai M. Sekarang yang diketahui baru min 2. Supaya dapat nilai M berarti sama-sama bagi min 2 kiri dan kanannya. Berarti min 2 bagi min 2, 1. Artinya 1M. Cukup tulis M-nya saja. Min 4 bagi min 2, 2. Nah, sudah kita temukan nilai M-nya dan nilai N-nya. Jadi M-nya 2, N-nya 5. Setelah dapat nilai M dan nilai N-nya, nah, kita tulis rumusnya. Jadi rumus fungsinya menjadi fx sama dengan, kan ini ini dalam bentuk H, berarti Hx. Oke, supaya lebih jelasnya rumus fungsinya Hx sama dengan, tadi kan Mx tambah N. Nah, berarti kita tulis X sama dengan, kita ganti M dan N-nya dari yang sudah kita cari. Berarti M-nya 2, berarti ini ada 2X. N-nya 5, berarti kita ganti jadi 2X tambah 5. Nah, sudah kita temukan bentuk fungsi atau rumus fungsinya. Setelah kita dapat bentuk fungsinya atau rumus fungsinya, yang diminta soal apa? Apakah sudah terjawab? Belum. Yang diminta soal adalah H-nya. H3 nilainya berapa? H3 yang diminta artinya apa? Nilai X-nya sama dengan 3. Nah, kita ganti, kita masukkan ke rumus fungsi kita. H, X-nya ganti jadi 3, sama dengan 2X, artinya 2 kali X. X-nya 3, ganti jadi 2 kali 3, ditambah 5. Berarti H3 sama dengan 2 kali 3, 6, tambah 5. 6 tambah 5 berapa? 11. Artinya apa? Nilai H3-nya adalah 11. Jadi kita peroleh nilai H3 sama dengan 11. Nah, begitu cara mencari nilai dari fungsinya.
Jadi pertama kita tentukan dulu nilai M dan nilai N-nya. Setelah itu tentukan bentuk fungsi atau rumus fungsinya, baru masukkan nilai atau soal yang diminta soal. Ya, paham? Sampai sini paham? Nah, begitulah cara mencari atau membentuk fungsi jika diketahui beberapa data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan tentang membentuk fungsi. Semoga Anda paham untuk pembelajaran kali ini dalam membentuk fungsi. Oke, mohon maaf untuk segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.